Minggu yang lalu, bahkan bulan yang lalu kita belajar tentang what is authority and how to move with that authority. Bergerak dalam otoritas. Maka sekarang ini kita melihat kehidupan daripada ke-12 murid Tuhan Yesus, Lukas pasal 9. Dan nanti mungkin minggu depan saya bicara tentang 70 murid yang lain. Saya masih ingat yaitu tentang cerita Simpson ketika yaitu istrinya diberikan oleh mertuanya kepada orang lain. Dan dia balas dendam. Balas dendamnya dia mengikat berdua-dua yaitu anjing hutan. Lalu dikasih obor di ekornya. Dan menghancurkan, membakar seluruh ladang daripada Filistin. Filistin gambaran pada kuasa kegelapan. Perhatikan di sini, Yesus memanggil dan mengutus. Apostelo. Jadi yang penting sumber dari otoritas itu siapa yang mengutus. Banyak orang tidak diutus oleh Tuhan, tapi diutus oleh organisasi. Karena itu tidak ada kuasa, tidak ada power dalam hidupnya. Dan firman Allah mengatakan bahwa diberikan apa? Dinamis and authority. Power and authority, dinamis and exousia. Dua. Jadi yang pertama itu kuasa. Cuma ini dititipkan karena belum menerima kepeduan Roh Kudus. Seperti dalam kisah para rasul. Banyak orang cuma berhenti sampai Yesus bangkit dari antara orang mati. And then what? Lah kenapa ada kitab kisah para rasul, surat Rasul Paulus dan selanjutnya? Kalau tidak kan cuma berhenti di 4 Injil saja. 4 kitab Injil itu maksudnya. Dan di sini kita lihat sumbernya adalah siapa yang mengutus. Dan diberikan power and authority untuk apa? Mengusir roh-roh jahat. Dan untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Ketika itu mereka diperintahkan untuk memberitakan. Ini penting. Apa yang kamu beritakan? Diberitakan tentang Injil Kerajaan Allah. Dan apa bukti bahwa Tuhan itu hidup? Perform healing. Saya masih ingat ketika kita pergi menginjil untuk memberitakan kerajaan Allah ke pulau sebelah yaitu pulau Lombok, saudaraku, di kota Mataram, Ampenan sana. Dan di sana kami diberitakan bahwa Timotius Arifin dan kelompoknya ini adalah pengajaran sesat. Dan saya masih ingat bagaimana waktu itu sebagai orang yang dianggap bertanggung jawab, yaitu pemimpin Mas Kristen waktu itu. Dia datang dengan wajahnya ditekuk, saudaraku. Tangannya begini. Kelihatan marah sekali. Duduk paling depan untuk mendapat bukti apa yang saya sampaikan ini Alkitabiah atau tidak. Tidak penting, saudaraku. Tidak cocok dengan politik, nggak apa-apa. Yang penting Alkitabiah, benar kan? Dan pada saat itu ada seorang ibu yang sukar berjalan. Berjalannya itu begini, sukar sekali bahkan setengah lumpuh begitu. Dan dia pergi kepada orang-orang yang dianggap ya orang mengerti begitulah. Dan disuruh makan kura-kura kecil. Bukan tambah sembuh, tambah jalannya tambah tidak bisa, saudara. Tapi waktu itu ketika saya bersama Bapak Samuel Yusuf yang sekarang ada di sini. Kami berdoa berdua, kuasa Tuhan turun. Dan ibu itu bahkan setengah berlari di depan orang itu. Kagetlah ini Pak Nyoman ini saudaraku, dia berdiri sebab apa? Ibu yang tua itu Encim ini adalah saudara masih keluarga dari istrinya. Dan hari itu saudara, kami tidak usah bela diri, beliau yang buka jalan buat kita dan berdirilah gereja Rock yang sekarang ada di Mataram, saudara ya. Jadi pemberitaan kerajaan Allah selalu disertai dengan kesembuhan, pengusiran setan, sebab Tuhan memberikan yaitu authority, kita authorized, ditegaskan, diutus untuk memberikan pengaruh. God bless you, pergunakan itu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saya mengutip apa yang dikatakan Morris Cerullo, dunia memerlukan apa? Proof producer, ya, memproduksi bukti bahwa Yesus itu hidup. Tuhan memberkati kita semua. Be a proof producer. God bless you. Amin. Amin. Puji Tuhan. Berikan dulu sorak-sorai bagi Raja segala Raja. Saudara, ini hari yang spesial, saudara. Saudara lihat ada yang berbeda? Kartini-Kartini yang luar biasa. Coba ucapkan dulu dan salam
Kalau ada istrimu, beri salam, kamu hebat, kamu luar biasa. Kalau ada wanita sebelahnya, katakan kamu luar biasa, kamu dahsyat karena Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Selamat merayakan Kartini juga ya. Baik, kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih kami boleh beribadah. Kami boleh memenuhi undangan yang luar biasa daripada Tuhan. Satu kesempatan di mana kami bisa berjumpa dengan Raja segala Raja hari ini. Dan kami percaya Engkau akan memberikan kami impartasi kuasa dan kasih Tuhan bekerja. Terima kasih untuk gerejamu. Kami yakin gereja ini akan bertumbuh dalam kasih karunia. Bukan karena kekuatan gagah manusia. Bukan karena seseorang. Melainkan karena pribadi Tuhan yang hadir di tengah-tengah gerejamu. Berkati Tuhan kota kami Bondowoso. Kami berkati kota ini menjadi melesat dalam nama Yesus. Ada rencana-rencana Tuhan yang besar yang Tuhan kerjakan atas kota dan kabupaten ini. Berkati negeri kami Indonesia Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati penduduk kaum suku bangsa dan bahasa. Lawatan Tuhan terjadi, hujan keselamatan, hujan pertobatan terjadi di tempat ini. Terima kasih. Kami akan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang siap memuji-muji Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidup hanya untuk Yesus. Oh, Yesus, mari sembah Dia saudara. Oralaba syarabanalama, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidup hanya untuk Yesus. Oh, Yesus, ku sembah Kau, ya. Sujud di hadapan-Mu Tuhan, amin. Keinginan dalam hidupku hanya untuk Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidup hanya untuk, mari sekali lagi katakan, Yesus, ku sembah Kau. Yesus, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidup. Mari sembah Dia. Oralalaba syarabaralaba, sembah Dia, keinginan dalam hidupku hanya untuk, sekali lagi katakan, keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan. Ku sembah
Lebih lagi ku sembah Kau. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Yesus. Haleluya. Sambutlah Yesus. Katakan. Tinggikan beri Dia hormat. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus bagi yang mulia, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Katakan Dia sungguh indah. Dia sungguh indah. Benar Tuhan. Dia oh Dia ajaib. Amin. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku, Dia cinta daku, dan ampuniku. Benar. Bahkan rela berikannya untuk selamatkanku. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sambutlah, sambutlah Yesus. Oh, tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesuslah bagi yang mulia, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari katakan Dia sungguh indah. Amin. Dia sungguh. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Nama-Mu ajaib. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku. Benar Tuhan. Dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkan. Sambut
cinta, ku sembah. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesuslah bagi yang mulia, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kami angkat tangan, kami katakan sambutlah Yesus, sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesuslah bagi yang mulia. Ya Tuhan, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Sambutlah Yesus, tinggikan namanya, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, ku cinta, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, ku cinta, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Sorak kemenangan, haleluya. Haleluya. Lawat kami dengan pujian penyembahan, hadirat-Mu dicurahkan. Kami mau bangun tahta di tempat ini bagi Raja segala Raja. Kami sambut kehadiran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya Dia hadir, katakan bersama-sama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Ada kuasa dinyatakan di tempat ini, amin. Tepuk tangan lebih keras lagi dong buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Mari katakan bersama-sama, ku diberi kuasa. Semuanya. Haleluya. Ku diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh. Haleluya. Di bawah kaki ku pakai kuasa, Raja mulia. Amin. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merah.
buat Tuhan kita. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Pujilah Tuhan kita. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku. Amin. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala, terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala. Segala keadaan terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Lebih meriah lagi. Saudara beri tos kanan kiri, katakan Tuhanku dahsyat men. Tuhanku luar biasa. Haleluya. Yesus Tuhan ya hebat. Haleluya. Katakan berkuasa di bumi di surga. Berkuasa, katakan di bumi di surga. Bertata, amin, dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas, pembebas umatnya. Betapa hebatnya dahsyat kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus saja segala. Siapa namanya? Tuhan Allah kita. Yesus Tuhan berkuasa, berkuasa. Katakan di bumi di surga. Oh, bertata, amin, dalam kemuliaan. Dialah, amin, Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Semuanya ya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala. Betapa hebat, haleluya, amin. Betapa hebat, Betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. haleluya. Yang percaya dia dahsyat, berikan sorak-sorai bagi dia. Tepuk tangan lebih meriah lagi. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia ternama Yesus saja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala. Tuhan, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Mari sekali lagi katakan dia Tuhan Allah kita. Amin. Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan kita benar-benar dahsyat. Hanya nama Yesus yang luar biasa. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Uralaba syarabara lalabara lalabara lalabara. Urapatakara lalaba. Kami sembah Kau Tuhan. Syarabara lalabara 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 lalabara.
Saat tiada jalan, hadapi persoalan, benar, Yesus ada di sana dan memberiku pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Katakan Yesus ada di sana. Dan memberiku mari serukan nama Yesus, hanya nama hanya nama nama yang ajaib, hanya nama Yesus, berikan ku hanya nama berikan ku kepastian, haleluya, berikan ku kepastian. Mari tepuk tangan buat Tuhan, Raja segala raja, nama di atas segala nama. Saat tiada, ya Tuhan, jadikan pujian sebagai doamu di hadapan Tuhan. Yesus, oh, Yesus ada di sana dan memberiku pahitnya kenyataan, ya, dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku. Mari serukan nama Yesus. Mari katakan dengan lebih lembut lagi, katakan hanya nama Yesus. Uralala baralala masyara barala. Akaralala baralala barala. Hanya nama
Haleluya. Siria Haleluya. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikan ku pengharapan, Berikan ku harapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikan ku kepastian, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama hanya nama Yesus. Berikan ku kepastian, berikan ku kepastian. Sorak-sorai bagi nama yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, hanya namamu yang memberikan pengharapan bagi kami. Hanya namamu yang memberikan kepastian bagi kami. Hanya namamu yang memberikan jaminan pasti bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini. Sebentar kami akan siapkan hati kami. Kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi pendengaran kami, urapi hati kami. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk menjadi tanah yang subur, untuk firman Tuhan disampaikan. Sehingga firman-Mu itu boleh tertanam di dalam hati kami. Firman-Mu boleh berakar, firman-Mu boleh bertumbuh dalam hidup kami. Bahkan firman-Mu itu berbuah-buah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Shalom. Iya, puji Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan, ya. Wajah-wajah yang bersukacita. Haleluya. Apalagi yang wanita-wanita cantik-cantik semua, haleluya. Apalagi hari ini spesial buat wanita ya. Selamat Hari Kartini buat setiap kita para wanita Allah. Biarlah kita, hidup kita mau menjadi berkat. Ya, seperti Raden Ajeng Kartini ya. Dia menjadi berkat. Kita percaya bahwa setiap kita juga pasti menjadi berkat bagi dunia ini. Amin. Haleluya. Jadi puji Tuhan. Terima kasih hari ini kita masih ada semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Di bulan ini ya, tema firman Tuhan masih authority of influence ya. Pengaruh dari otoritas. Kita sebagai warga kerajaan, berapa banyak saudara percaya bahwa kita warga kerajaan Allah? Amin. Setiap warga kerajaan Allah, kita diberikan Tuhan otoritas ya. Kita diberikan Tuhan kuasa di dalam kehidupan kita. Orang yang memiliki kuasa, orang yang memiliki otoritas, kita percaya bahwa dia pasti berpengaruh. Yang setuju katakan amin? Ya, kalau kita punya otoritas, hidup kita pasti akan berpengaruh bagi orang-orang di sekitar kita. Kita melihat bagaimana contoh, teladan Yesus. Ya, ketika dia ada di dunia ini, ketika dia ada di bumi ini, ya, selama 33 tahun, dia sangat berpengaruh ya. Bukan hanya ketika dia menjadi manusia, dia berpengaruh, tetapi dia ya, di dalam kealahannya dia juga sangat berpengaruh. Dia banyak melakukan mujizat, dia banyak melakukan tanda ajaib heran, dia melakukan hal-hal yang mustahil bagi kita manusia.
Tapi dia sanggup melakukan. Sebab dia Allah. Amin. Dia Allah yang luar biasa. Seharusnya tidak ada lagi keraguan di dalam hati kita. Untuk kita percaya dia. Amin. Sebab dialah yang empunya dunia ini. Dialah yang empunya kehidupan kita. Dia sumber segala-galanya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu ragu lagi akan Tuhan. Ketika kita diizinkan masalah, mungkin kita belum mendapatkan jawaban. Sebenarnya kita nggak perlu ragu lagi. Tuhan, Engkau ada apa tidak sih? Kok aku terus mengalami masalah? Kok aku terus Tuhan izinkan seperti ini? Kita tahu, kita percaya, Yesus Allah, dia Allah yang berotoritas. Jadi semua ada di dalam kendali Allah. Dia yang berdaulat atas hidup kita. Dia yang berdaulat akan dunia ini. Ya, hari ini kita akan belajar bagaimana dampak ketaatan dan penundukan diri. Di situ ada yang keskip ya kayaknya. Dampak dari ketaatan dan penundukan diri. Kita akan baca dulu ayat yang menjadi ayat emas kita, yaitu Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Yesus diberikan otoritas oleh Allah. Dia diberikan segala kuasa. Kalau di sini segala kuasa ya, terjemahan dari bahasa Yunaninya exousia ya, yaitu otoritas. Yesus sudah diberikan otoritas oleh Allah. Otoritas bukan hanya di bumi, tetapi otoritas juga di surga. Kita melihat bahwa otoritas ya, kuasa itu adalah seseorang punya kemampuan, tetapi berbeda dengan otoritas ya. Dengan otoritas maka diberikan, dan kuasa itu membuat legal. Kuasa itu membuat kalau kita diberikan otoritas berarti kuasanya itu sah gitu loh. Sudah sah, legal ya. Jadi kita bersyukur bahwa di sini Yesus tahu ya dari mana sumber otoritasnya. Yesus tahu sumber otoritasnya. Makanya Yesus mengatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ya, Yesus tahu. Dia mendapatkan otoritas. Dia memiliki sumber otoritas, yaitu Allah sendiri. Dan Yesus memberikan otoritasnya itu kepada murid-muridnya. Tidak hanya berhenti kepada murid-muridnya, iya kan? Otoritas itu juga diberikan kepada setiap kita yang mau percaya kepada dia. Bapak ibu saudara yang percaya bahwa kita punya otoritas Allah, berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Amin. Bagaimana seorang yang diberikan otoritas, dia menggunakan otoritas itu dengan baik. Contoh di tempat ini, ya Pak Gembala, ya tidak, sekalipun dia punya power ya, punya kuasa. Tetapi untuk dia menjadi gembala di tempat ini, dia diberikan otoritas ya. Siapa yang memberikan otoritas? Pemimpin yang lebih tinggi tentunya, yaitu gembala senior kita, Bapak Pendeta Timotius Arifin. Karena Pak Gembala sudah diberikan otoritas, diberikan kuasa ya, otoritas penuh untuk menjadi gembala di tempat ini. Pak Herman, kamu menjadi gembala di Rock Bondowoso. Jadi otoritas itu sudah sah. Dia sebagai gembala. Kalau dia bisa khotbah, tetapi dia tidak mendapatkan otoritas, apakah dia berhak untuk mengatur? Tidak ya. Kita hanya punya kuasa. Tetapi kalau kita belum menerima otoritas, ya berhenti sampai kuasa saja. Tetapi ketika kita menerima otoritas, maka kuasa itu menjadi sah, ya. Pak Gembala menjadi gembala di tempat ini, sah, ya. Itulah otoritas. Dia mendapatkan otoritas dari otoritas yang lebih tinggi. Dia memberikan otoritas kepada mungkin Pak Darius. Pak Darius diberikan otoritas. Dia bisa main musik. Dia bisa ya, berarti dia ada kuasa ya.
Tapi kalau dia tidak diberikan otoritas, Pak Gem, untuk memimpin tim RPC, sekalipun dia bisa main musik, tapi tidak berhak untuk mengatur. Iya, betul ya. Itulah otoritas. Jadi kita belajar bagaimana hidup kita, ya, untuk kita bisa mendapatkan otoritas, kita juga harus tunduk pada otoritas. Amin. Untuk kita mendapatkan otoritas, kita harus tunduk kepada otoritas. Karena masih ada di atas kita otoritas yang ada di atas kita ya. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kehidupan kita. Untuk kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, ya, kita yang sudah diberikan otoritas oleh Tuhan. Tuhan sudah memberikan kuasa bagi kita. Tuhan mau otoritas itu kita pergunakan dengan baik. Amin. Seperti Yesus, dia memberikan teladan yang baik bagi kita. Dia ketika ada di bumi, 33 tahun dia melayani. Ya. Tapi bukan ujuk-ujuk dia melayani, ujuk-ujuk dia punya otoritas, tidak. Tapi kita melihat bagaimana perjalanan Yesus selama ada di bumi. Diizinkan Tuhan ya. Mulai kecil dia belajar firman Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana Yesus selalu ada di bait Allah. Ya, dengan orang-orang Farisi. Di situ dia terus belajar. Begitupun dengan kehidupan kita. Kita mau ketika kita sudah diberikan otoritas, kita tidak hanya berhenti puas dengan otoritas yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi kita juga terus mau belajar. Terus mempelajar supaya otoritas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita bisa pergunakan dengan maksimal, dengan benar ya, tentunya dengan benar. Dan kita akan belajar hari ini bagaimana kita sebagai orang-orang yang sudah diberikan otoritas oleh Tuhan. Tuhan menghendaki kita ya, supaya hidup kita bisa berdampak ya. Karena tadi temanya dampak dari ketaatan dan penundukan diri. Ya. Ibrani 13 ayat yang ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka yang berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah diberikan otoritas oleh Allah sebagai warga kerajaan Allah, tentunya kita tidak harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Pasti ada otoritas di atas kita, ya. Ada otoritas yang diberikan kepada kita. Kita sebagai anak, otoritas di atas kita siapa? Orang tua. Anak-anak harus tunduk kepada orang tua. Anak-anak harus taat kepada orang tua. Anak-anak harus menghormati orang tua. Kita sebagai istri, otoritas di atas kita siapa? Suami. Oleh karena itu sebagai istri, jangan tanduk suamimu. Amin. Tapi tunduklah kepada suamimu. Amin. Suami itu kepala kita loh. Sebagai istri ya. Kita harus tunduk kepada suami, bukan tanduk. Kita belajar. Untuk kita mendapatkan otoritas, kita harus belajar tunduk juga kepada otoritas di atas kita. Ingat dikatakan bahwa ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Jadi otoritas kita bukan hanya orang tua. Kalau kita sebagai anak orang tua. Terus ketika kita ada di sekolah, otoritas kita siapa? Ya guru-guru, kepala sekolah. Iya kan? Siapa lagi otoritas di atas kita ketika kita berjemaat? Otoritas kita ya gembala, ya kan? Pemimpin-pemimpin rohani kita. Kita sebagai tim RPC, otoritas kita ya Pak Darius. Jadi apa yang dikatakan dia, ya kita harus nurut, ya. Saya sebagai ibu gembala juga kalau dia siap, haleluya. Kita harus sadar, kita harus tahu benar bahwa posisi hidup kita sebagai apa, ya. Supaya jangan sampai salah, ya.
Karena ini sangat penting bagaimana kehidupan kita. Kita menghargai otoritas di atas kita. Supaya apa yang kita lakukan ya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu miliki roh penundukan diri. Ya, penundukan diri. Kepada siapa? Kepada otoritas di atas kita. Ya, tunduk artinya apa? Menerima, menghormati otoritas yang ada di atas kita. Kalau taat, kita melakukan apa yang menjadi perintahnya. Kalau kita tunduk kepada Allah, berarti kita harus menerima, menghormati apa yang menjadi keputusan Allah. Kita harus melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Allah. Dikatakan Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini perintah Tuhan. Kalau kita sebagai anak Allah, ya anak, otoritas kita Allah. Kalau Tuhan katakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu harus menuruti segala perintahku. Apa perintah Tuhan? Banyak. Ya. Kita akan tahu perintah Tuhan kalau kita baca firman Tuhan. Di situ ada banyak perintah Tuhan. Di situ ada banyak juga janji Tuhan yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Jadi sebelum kita menjalankan wewenang, menjalankan otoritas, kita harus terlebih dahulu ya melatih hidup kita, melatih penundukan diri kita. Enggak mudah loh saudara. Kalau kita mau jadi pemimpin, kita harus mau menjadi orang yang dipimpin dulu. Enggak tiba-tiba aku yang penting mau jadi pemimpin, aku enggak mau dipimpin. Enggak bisa saudara. Untuk kita menjadi pemimpin yang baik, kita harus menjadi orang yang mau dipimpin dengan baik. Amin. Untuk kita mendapatkan otoritas dari Allah, kita harus mau ya dipimpin oleh otoritas itu. Jadi otoritas itu tidak bisa kita terima secara otomatis, butuh proses ya. Prosesnya apa? Ya belajar. Belajar penundukan diri, belajar banyak hal di situ. Ketika kita ada otoritas di atas kita, ya. Kita harus menempuh perjalanan yang mungkin gak gampang. Untuk tunduk itu gak gampang loh saudara. Contoh, seringkali kan justru kita, aduh Pak. Misalkan nih, ayo kalau pagi doa fajar nih. Haleluya. Pak Gembala ini, dia punya otoritas kan, memerintahkan. Ayo jemaat kita berdoa. Kita doa fajar, kita doa malam. Gitu kan. Terus saudara, Pak Gem gak mau lah. Kita mau, aku doa-doa dewek lah, bisa kok aku doa. Saudara, kalau kita mau belajar untuk dipercaya oleh otoritas, kita harus belajar bagaimana kita hidup tunduk kepada otoritas. Amin. Kalau kita mau tunduk kepada otoritas, percaya bahwa otoritas akan mempercayakan satu hal kepada kita, amin. Kalau kita sebagai orang yang dipimpin, mau sakarpe dewe, mau seenaknya sendiri, ya pemimpin lihat, kamu ini sebenarnya sudah aku rencanakan sesuatu hal yang dahsyat, sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang luar biasa. Tetapi ketika kita tidak hidup di dalam penundukan diri, maka itu terdelay sampai benar-benar kita siap untuk dipakai Tuhan. Sampai kita benar-benar, ini loh sudah siap dipakai. Sudah siap diberikan otoritas. Sudah siap dikasih wewenang. Maka kalau kita sudah siap, kita pasti akan diberikan. Amin. Kita pasti akan dipromosikan Tuhan. Kita pasti akan diberikan hal-hal yang lebih luar biasa lagi dalam kehidupan kita. Sekarang kita akan belajar bagaimana kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai warga kerajaan Allah, ya kita mengatakan bahwa kita mau hidup di bawah otoritas, taat dan penundukan diri. Dampak dari ketaatan dan penundukan diri, kita melihat bahwa Yesus, dia sebagai manusia, dia taat kepada otoritas. Siapa otoritasnya Yesus? Bapa di surga. Dia disuruh Bapa, dikirim ke dunia
Untuk apa? Untuk misi, satu misi yaitu apa? Menyelamatkan kita manusia. Menyelamatkan saudara dan saya yang berdosa. Betapa Bapa itu punya tujuan yang luar biasa dalam kehidupan Tuhan Yesus. Bahkan ketika dia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, sempat kan dia bilang, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Berat saudara. Orang yang mendapatkan otoritas, ya, tugasnya juga berat saudara. Tapi Yesus, dia mau melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Dikatakan dia sebagai manusia, dalam keadaan sebagai manusia, dia merendahkan dirinya. Bahkan dia mau taat sampai mati. Setiap kita, ketika kita mau hidup ya, kita mau taat kepada otoritas, kita mau penundukan diri, memiliki penundukan diri kepada otoritas. Tidak mudah ya, membutuhkan kerendahan hati, amin. Butuh rendah hati untuk kita taat kepada otoritas. Butuh kerendahan hati kita, butuh hidup kita mau diproses oleh Tuhan. Tapi percayalah bahwa ketika kita mau hidup di dalam ketaatan dan penundukan diri, percayalah bahwa ada dampak yang akan kita hasilkan. Amin. Akan ada dampak yang kita hasilkan. Yang pertama, dampaknya apa? Ketika kita hidup, ketika kita mau hidup di dalam ketaatan dan penundukan diri. Yang pertama, kita terhindar dari hukuman. Ya, kita belajar bagaimana ketika bangsa Israel di bawah pimpinan Musa, ya, Musa dipilih Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi kita melihat bagaimana Musa sebenarnya dia bukan orang yang hebat ya. Firman Tuhan katakan bahwa dia awalnya orang yang gagap ya. Tapi dia punya hati yang mau dipimpin. Dia punya hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Dan dia dipakai oleh Tuhan. Dan mungkin waktu itu juga Musa melakukan kesalahan. Ya kita lihat bagaimana Miriam dan Harun. Dia sebagai kakaknya. Musa itu adiknya ya. Saya bacakan di dalam Bilangan 12 ayat 1 sampai 2. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga? Ia berfirman dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Saudara, terkadang kita seperti seperti Miriam dan Harun. Dia berpikir, aku ini kakaknya loh, aku lebih tahu. Mungkin kita berpikir, aku ini sebenarnya lebih tahu loh dari dia. Aku lebih tahu banyak firman Tuhan. Aku lebih hebat, mungkin pendidikanku lebih tinggi dari dia. Kok kenapa dia yang dipakai ya? Kenapa kok dia yang dipercaya? Kenapa dia yang diberi otoritas? Kenapa bukan saya? Saudara, di sini kita melihat Miriam dan Harun. Memang Musa melakukan kesalahan di situ ya. Dia mengambil perempuan Kus yang diambilnya ya. Kata mereka, masa sih Tuhan hanya berfirman kepada Musa? Kan Tuhan bisa berfirman kepada semua orang. Tuhan juga bisa berfirman kepada saya, kepada Miriam, kepada Harun. Mereka sebagai kakaknya. Tapi mereka tidak sadar bahwa orang yang diberikan otoritas oleh Tuhan memimpin bangsa Israel adalah Musa. Ya. Mau bagaimanapun keadaannya Musa, mungkin dia punya kelemahan. Tapi Tuhan tidak inginkan. Ya kita belajar ya. Untuk kita tunduk, untuk kita taat kepada otoritas, untuk tunduk dan taat kepada pemimpin. Akibatnya apa ketika mereka meremehkan Musa ya. Dikatakan, bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Tuhan gak diam ya. Tuhan bukan Tuhan yang tuli. Sekalipun mungkin kita ngomongnya di dalam hati, tapi Tuhan dengar. Amin. Tuhan tahu. Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan.
Akibatnya apa? Miriam, dia kena kusta. Ya, di ayat 10. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Ini ketika Miriam, dia tidak taat kepada pemimpin. Dia tidak menghargai otoritas di atasnya. Akibatnya apa? Dia kena kusta. Tapi kita percaya bahwa ketika kita hidup di dalam ketaatan, kita hidup di dalam penundukan diri, Tuhan akan membebaskan kita, menghindarkan kita dari hukuman. Tapi berbeda dengan Daud ya saudara. Kalau Daud, Saul ini selalu ingin mengejar dia, mau membunuh Daud. Kenapa? Saul sampai bencinya sama Daud. Karena sekali waktu orang-orang Israel ini bersukacita. Dikatakan Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Jadi Daud mengalahkan lebih banyak musuh. Itu yang membuat hati Saul marah, benci. Kok bisa orang-orang ini lebih, kayaknya bisa nanti aku kalah saingan sama Daud gitu ya. Daud ini dipakai Tuhan luar biasa, lebih luar biasa. Mengalahkan banyak musuh. Sedangkan Saul, orang mengatakan hanya beribu-ribu. Daud berlaksa-laksa. Itulah yang membuat hati Saul menjadi marah dan benci kepada Daud. Sehingga apa yang dia lakukan? Yang dilakukan Saul. Dia ingin membunuh Daud. Dia mengejar Daud. Tapi Daud ini orangnya taat ya. Daud ini orangnya tunduk kepada otoritas. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah karena ini panjang. 1 Samuel 26 ayat 7 sampai yang ke-12. Ketika panglima ya, Daud mengatakan, panglimanya mengatakan, Abisai mengatakan kepada Daud, Daud sekarang udah datang nih orang yang mengejar-ngejarmu. Ini kesempatan baik ya, kesempatan baik, dia ada di sekitar kita berbaring. Udah kita bunuh saja Saul. Ya. Tapi apa yang menjadi perkataan Daud? Di ayat yang ke-9 saya bacakan. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Jadi saudara, sekalipun Saul sudah banyak melakukan kesalahan kepada Daud, tapi Daud mengerti ya. Daud paham, oh dia orang yang diurapi Tuhan, jangan kita mengusik dia. Selama dia, sekalipun mungkin hidup kita sudah melakukan yang benar ya saudara, tapi Tuhan kehendaki kita yuk belajar supaya kita tidak mendapatkan hukuman ya. Tapi kita sebagai, misalkan nih sebagai pemimpin juga harus koreksi diri juga ya. Kalau salah ya kita manusia, ada yang gak pernah salah. Saya pun ya sering salah juga. Kalau salah ya dinasehati boleh ya, saya terima. Ditegur enggak apa-apa ya, kita harus siap. Kita harus siap sebagai hamba Tuhan. Karena kita mau semakin hari juga semakin disempurnakan. Tapi Daud ini luar biasa. Sekalipun ada kesempatan untuk membunuh Saul, dia tidak mau melakukan. Kesempatan tidak hanya sekali, ada kesempatan lagi. Oh ini loh, Saul ada di sini lagi. Ada kesempatan untuk membunuh, tapi dia tidak melakukan. Dan sekali waktu hanya dipotong puncak jubahnya ya, hanya dipotong. Dia tidak mau membunuh, karena dia tidak mau tidak mau hutang darah lah. Daud paham bahwa dia orang yang diberikan otoritas oleh Allah. Waktu itu Saul menjadi raja kan. Sekalipun Daud sudah diurapi menjadi raja, tapi dia tetap menghormati otoritas, ya, tetap menghargai otoritas di atasnya. Dia tidak mau sembarangan hidupnya. Oh bisa saja, loh aku kan juga sudah dikasih otoritas sama Tuhan. Tidak boleh sembarangan saudara. Daud tahu waktunya yang tepat ya. Tapi dia mengizinkan biar Tuhan sendiri yang bekerja. Biar Tuhan sendiri yang menjamah dia. Biar Tuhan sendiri yang berperkara buat dia.
Kita belajar hari ini, kalau ada otoritas kita yang salah, mungkin suami kita yang salah, ya jangan terus kita berlaku yang gak baik kepada suami. Tetap bawa di dalam doa, itu urusannya Tuhan, amin. Tapi hidup kita juga harus kita berubah dari diri kita sendiri. Kita mau hidup kita yang berubah menjadi lebih baik, amin. Kita mau berubah jadi lebih baik. Itu hal yang pertama, kita bebas dari hukuman. Yang kedua, apa dampaknya ketika kita hidup di dalam ketaatan dan penundukan diri dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita hidup di dalam perlindungan Tuhan. Seperti ayat yang tadi ya dalam Ibrani 13, ayat yang ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Bukan dengan keluh kesah sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi saudara, ketika kita mau hidup di bawah otoritas, kita diberikan kuasa, diberikan otoritas oleh Tuhan. Kita melakukan otoritas itu dengan baik, dampaknya ada, pengaruhnya ada. Ketika hidup kita sesuai dengan firman, dampaknya ada. Kita hidup di dalam perlindungan Tuhan. Taati pemimpinmu. Kita sebagai karyawan, pemimpin kita ya bos kita ya. Kita sebagai seperti tadi istri, ya otoritas kita suami, lakukan tugas kita masing-masing dengan baik. Istri tugas kita apa? Ya kita harus tahu. Kalau tugas istri, baca di Amsal 31. Supaya kita menjadi istri yang bijak. Amin. Tepuk tangan dong bagi Allah kita. Haleluya. Kalau kita belum melakukan itu ya belajar. Amin. Belum terlambat. Amin. Belum terlambat. Tugas istri banyak di situ saudara. Kalau kita tidak mau melakukan itu, wow, berarti salah. Salah kita. Tugas istri, wanita yang cakap. Amsal 31, nanti bisa dibaca. Banyak, tugas istri itu banyak sekali saudara. Kita harus paham tugas kita masing-masing ya. Kita sebagai anak tugas kita apa? Kalau hari ini kita sebagai pelajar, tugas kita apa? Kita harus tahu. Tugas kita ya harus belajar, iya kan? Tugas kita sebagai karyawan ya kita harus mengerjakan tugas dari bos dengan baik, dengan penuh dengan tanggung jawab. Supaya kita apa? Diberikan otoritas lebih lagi, diberikan kuasa lebih lagi, diberikan kepercayaan yang lebih lagi, ya. Taati pemimpinmu, sebab apa? Mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Jadi saudara, gembala ini punya tugas menjaga domba-dombanya. Tidak hanya memberikan makanan secara rohani, tapi dia bisa membalut luka, ya kan? Dia memberikan penghiburan, dia banyak hal tugasnya. Oleh karena itu saudara, taati pemimpin-pemimpinmu, tunduk kepada mereka. Mereka yang berjaga-jaga atas kita. Sebab mereka sebagai tudung rohani bagi kita. Ya, supaya Tuhan melindungi kita. Karena hidup kita ini penuh dengan peperangan. Peperangan ya. Musuh kita bukan melawan darah dan daging. Tapi melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Oleh karena itu Tuhan mau sadar dan berjaga-jaga. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Tuhan kehendaki kita yuk berjaga-jaga senantiasa. Taati, dengan kita taat kepada pemimpin, dengan kita menghormati pemimpin, dengan kita tunduk kepada pemimpin, pemimpin berjaga-jaga atas kita. Pemimpin yang selalu berdoa untuk kita. Jemaat didoakan satu persatu. Keluarganya, rumah tangganya, pekerjaannya, banyak hal. Ya, dia yang berjaga-jaga atas jiwa kita. Kita juga sebagai gembala, kita taat, kita hormat, kita menghormati otoritas di atas kita.
mereka juga yang sebagai tudung rohani kita. Jadi saling berkaitan saudara. Ya, pemimpin yang tertinggi kita ke bawah terus menerus. Kita harus saling menghargai. Kita harus saling mentaati ya. Taat, hormat, tunduk. Kita tahu bahwa hidup kita ini enggak mudah. Kita di dunia yang semakin hari semakin jahat. Tuhan katakan sadar. Amin. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling. Mungkin kita berpikir, mana ada bugem. Iblis berkeliling. Loh saudara, kalau kita membuka celah sedikit saja iblis bisa masuk loh saudara. Ya, jangan menganggap diri kita hebat. Jangan menganggap diri kita kuat. Aku sudah doa terus, bugem. Aku terus memuji Tuhan. Tapi saudara, ketika kita sedikit saja membuka celah, iblis bisa masuk. Oleh karena itu Tuhan katakan sadar dan terus berjaga-jaga. Tapi kita percaya, seperti tadi nama Yesus yang ada dalam hidup kita. Nama itu yang akan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Amin, berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Yang ketiga ya, ketika kita hidup di dalam ketaatan dan penundukan diri, kita hidup di dalam kemenangan daripada Tuhan. Ayat bacaannya dalam Keluaran 17 ayat yang ke-10. Saya bacakan. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ini bagaimana ketika bangsa Israel di bawah pimpinan Musa. Tapi di situ ada Yosua. Ketika mau melawan bangsa Amalek, mengadakan perlawanan, mengadakan peperangan. Musa memerintahkan kepada Yosua. Yosua pilih orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang punya perawakan tinggi untuk bisa berperang. Pilih orang-orang yang mampu ya untuk berperang, yang bisa. Dikatakan, dan Yosua dia melakukan apa yang diperintahkan Musa. Dia tunduk kepada otoritas. Yosua tidak melenceng ke kanan. Dia tidak melenceng ke kiri. Musa memerintahkan gitu. Kan aku cari orang, udahlah Musa gak mungkin lah nanti tanya-tanya lagi. Saudara, kita lihat di sini. Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya. Dan dia berperang melawan orang Amalek. Kita melihat bagaimana bangsa Israel ketika mereka berperang melawan bangsa Amalek. Ketika Musa penat tangannya, Harun dan Hur yang sebelah kanan kiri mengangkat tangannya. Karena bangsa Israel saudara, kalau Musa menurunkan tongkatnya kalah bangsa Israel. Oleh karena itu butuh kerjasama yang baik ya antara Musa, Harun dan Hur dan juga Yosua. Sehingga bangsa Israel bisa memenangkan peperangan. Dan kita lihat janji Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan katakan jangan pernah takut. Janji Tuhan, aku menyertai engkau. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Seperti Tuhan memberkati bangsa Israel. Menang dalam peperangan melawan Amalek. Tuhan yang sama ya juga akan memberkati kita. Yang setuju berikan tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Amin. Jangan takut. Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan menyertai saudara. Apapun masalah saudara, apapun menjadi pergumulan saudara. Jangan pernah takut. Tuhan yang beserta dengan kita. Dia lebih besar dari segala masalah kita. Dia lebih besar dari segala persoalanmu. Dia lebih besar dari segala kelemahanmu. Tuhan kita hebat, amin. Dia lebih besar. Dia lebih hebat. Dia lebih luar biasa. Oleh karena itu jangan pernah meragukan dia, amin. Tapi mari biarlah kita mau belajar taat dan tunduk kepada Allah. Taat dan tunduk kepada pemimpin-pemimpin kita. Yang terakhir, apa yang kita dapatkan ketika kita hidup di dalam ketaatan dan
penundukan diri. Yang terakhir yaitu kita hidup di dalam berkat Tuhan. Berapa banyak saudara mau diberkati Tuhan? Amin. Mau diberkati, hiduplah di dalam ketaatan. Amin. Hiduplah di dalam penundukan diri. Kita melihat bagaimana murid-murid, ya Petrus dan teman-temannya sebagai nelayan. Dia sudah hebat nih, sudah sebagai nelayan yang ulung. Dia tahu caranya mencari ikan. Dia tahu waktu-waktu yang tepat untuk mencari ikan. Tapi sekali waktu Tuhan izinkan dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi saudara, kehebatan kita pun terkadang ya, sekalipun kita hebat nih, terkadang diizinkan Tuhan kita mengalami rasa-rasanya Tuhan kok jauh dari aku. Sekalipun mungkin ya kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga kita, terkadang diizinkan Tuhan kita mengalami masalah. Rasa-rasanya kok enggak ada jawaban. Ya, yang Tuhan mau itu kita mengandalkan Dia. Amin. Tuhan yang harus kita andalkan dalam kehidupan kita. Kita lihat bagaimana Simon ya. Tuhan katakan, Simon, tebarkan jalamu sebelah kanan. Dikatakan apa di ayat yang ke-5 dan 6, Lukas 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Sebenarnya di sini Petrus ini sebenarnya mau berdebat sama Tuhan nih. Guru, sudah sepanjang malam nih, aku udah cari ikan. Aku kan nelayan, aku tahu caranya, aku tahu musimnya, aku tahu. Karena itu yang aku pelajari, itu yang aku kerjakan, aku sangat paham. Mencari ikan itu malam hari kan, iya kan? Kalau siang ikan pada gak ada, tapi Yesus nyuruh, ayo Simon tebarkan jalamu. Aduh guru, sudah sepanjang malam, aku bekerja keras. Berarti dia sudah melewati malam, bekerja semalaman, tidak mendapatkan hasil. Dengan kehebatannya Tuhan izinkan dia tidak mendapatkan hasil. Tapi kita lihat, tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ya puji Tuhan, Simon mau taat. Ya. Puji Tuhan Simon mau tunduk kepada Allah. Kepada otoritas, yang punya otoritas. Kepada Allah yang hidup. Dia tahu Tuhan yang berdaulat atas dia. Kalau Tuhan mengatakan A, jadi dia harus melakukan. Ini yang Tuhan juga mau dalam kehidupan kita hari ini. Kalau Tuhan perintahkan satu hal dalam kehidupan kita. Kalau engkau harus mengampuni dia. Tuhan enak aja, kan dia yang bikin salah sama aku. Kan dia yang menyakiti aku, kenapa aku harus yang minta maaf? Tapi itu yang Tuhan perintahkan. Tapi ketika kita mau melakukan, ada berkat Tuhan yang luar biasa. Yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, amin. Itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, itu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah kita mau belajar tunduk, taat kepada otoritas. Hidup di dalam ketaatan kepada Dia. Saya percaya ketika kita mau hidup di dalam ketaatan, di dalam penundukan diri, kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Seperti Simon, sehingga dia diberkati Tuhan. Dia tidak hanya diberkati, tidak hanya berhenti sampai diberkati, tapi dia juga menjadi berkat. Ya kan? Akhirnya teman-temannya dipanggil karena dia mendapatkan ikan yang sangat banyak. Jadi saudara, Tuhan mau kehidupan kita. Ketika kita mau taat, kita tunduk, kita diberkati. Dan hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Mari kita hidup dalam ketaatan dan penundukan diri. Karena dengan melakukannya, hidup kita terhindar dari hukuman. Hidup kita ada di dalam perlindungan Tuhan, kita hidup dalam kemenangan, dan kita hidup
di dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Ya, itu dampaknya dari taat dan tunduk tadi. Mari biarlah hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau periksa hidup kita, ya. Tuhan, sudahkah aku menjadi orang-orang yang taat? Sudahkah aku menjadi orang-orang yang tunduk kepada otoritas di atasku? Kalau sudah, puji Tuhan. Kalau belum, kita mau koreksi, kita mau belajar. Belum terlambat, amin. Kok tidak ada suara? Belum terlambat, amin. Haleluya. Supaya hidup kita hidup menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Saya undang untuk pemain musik, para pemuji penyembah untuk maju ke depan. Haleluya. Ya. Haleluya. Kita percaya bahwa hanya nama Yesus, nama yang berkuasa, Dia nama yang penuh dengan otoritas. Kita mau belajar tunduk kepada Dia. Kita juga tunduk dan taat kepada pemimpin-pemimpin yang Tuhan izinkan ada di atas kita. Haleluya. Hanya nama Yesus, Hanya nama Yesus. Saya undang untuk bangkit berdiri. Hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Mari biarlah hari ini kita merenungkan firman Tuhan sejenak. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sudah memberikan otoritas kepada setiap kami. Otoritas untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami percaya bahwa otoritas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan hidup kami juga memberikan pengaruh yang baik. Kami memberikan influence bagi orang-orang di sekitar kami. Kami memberikan dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Supaya melalui kehidupan kami, kehadiran kami, membawa nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, sebab kami tahu ketika kami hidup di dalam ketaatan kepada Engkau, penundukan diri kepada Engkau, juga ketaatan dan penundukan diri kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada otoritas yang ada di atas kami. Kami percaya bahwa itu juga yang akan berdampak dalam hidup kami, sehingga kami terhindar dari hukuman, sehingga hidup kami mengalami kemenangan daripada Tuhan, sehingga kami diberkati oleh Tuhan. Dan kami percayakan Tuhan, hidup kami sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Kau yang terus tolong kami, mampukan kami Tuhan. Mampukan kami, untuk kami mau belajar lebih lagi tunduk kepada Engkau. Tunduk kepada otoritas yang Tuhan percayakan di atas kami. Supaya hidup kami berbahagia, hidup kami diberkati oleh Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi rema dalam hidup kami. Firman-Mu itu yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami keluar dari tempat ini, kami tidak hanya mendengar firman-Mu. Kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu yang baik. Tidak hanya menjadi penyimpan firman-Mu, tapi kami biarlah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Supaya melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Dan banyak jiwa dimenangkan untuk nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mengundang pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk. Para pelayan perjamuan, saya undang untuk maju ke depan. Dan memberiku jawaban, pahitnya kenyataan. Kami tidak mampu bertahan.
Sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus. Sucikan, kuduskan setiap kami, para hamba-hambamu yang akan melayani, setiap media yang akan kami pakai untuk perjamuan ini Tuhan, roti dan anggur. Kiranya semua dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kehidupan kami juga dikuduskan oleh Tuhan. Kami memiliki pengenalan, pengertian yang benar Tuhan akan tubuh dan darah-Mu. Sehingga kami tidak berdosa atas tubuh dan darah-Mu. Terima kasih, sucikan kami, kuduskan kami, ampuni kami jika kami bersalah. Dan kami mau mengampuni jika ada orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Kita persilakan untuk bangkit berdiri dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana. Yesus ada di Dia siap memberikan jawaban bagi kita dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan Bapak Ibu, kita angkat roti di tangan kita. Mari melebihi kepala. Ora namanya syikira nama-nama. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu bagi kami. Terima kasih buat pengorbananmu di kayu salib bagi kami. Untuk mengampuni dosa kami, untuk menebus setiap kami. Siapakah kami Tuhan? Tapi Engkau mengasihi kami. Betapa Engkau mencintai kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Engkau menjadikan kami biji mata-Mu. Engkau menjadikan kami berharga di mata Engkau. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap kami. Untuk kami sehidangan dengan Tuhan, semeja dengan Tuhan. Untuk kami menikmati hidangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa. Terima kasih buat kehormatan yang Tuhan berikan bagi kami. Mari angkat tinggi roti kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus.
Tubuh-Mu menguatkan setiap kami Tuhan. Tubuh-Mu menguatkan setiap kami. Oh rapatashikara. Darah-Mu yang menyucikan kami. Darah-Mu yang menguduskan kami. Darah-Mu yang melayakkan kami. Oh rapatashikara. Darah-Mu yang tercurah di Kalvari. Itu yang menebus setiap dosa pelanggaran kami. Itu yang menyucikan kami. Mari angkat tinggi cawan kita melebihi kepala kita. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari taruh cawan saudara, buka tangan saudara. Berikan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu Tuhan. Berikan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ya lala ya shikira lala. Ya rapala shikira lala ya. Ya lala ya shikira. Kami percaya Tuhan, kami yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Kami yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kami yang berbeban berat Tuhan, Kau hadir. Tuhan memberikan jawaban bagi setiap kami. Kami yang mengalami persoalan pergumulan hidup. Dalam keluarga, dalam ekonomi, dalam pekerjaan, dalam usaha. Kau sanggup Tuhan mengubahkan. Kau sanggup memberikan jawaban bagi kami. Kau sanggup memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Engkau. Sekalipun bagi kami manusia mustahil. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang penuh dengan kuasa. Engkau Allah yang penuh dengan otoritas. Segalanya Engkau punya Tuhan. Engkau yang berkuasa di bumi dan juga di surga. Kami percaya Tuhan. Engkau Allah yang penuh dengan kuasa. Engkau juga yang akan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena Roh Kudus yang terus menolong kami. Untuk kami hidup senantiasa semakin hari. Semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua pada ibadah raya sore hari ini. Kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan ya dan amin. Kita akan melaksanakan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar sore hari ini agar dampak hidup dalam ketaatan dan penundukan diri yang total, jangan separuh-separuh. Kalau panas, panas sekali. Kalau dingin, Tuhan akan buang. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan Ibu Gembala, Ibu Priscilla Lispi pada sore ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga Ibu. Saatnya kita memberi korban syukur yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Persembahan minggu ini ada dua, satu persembahan umum dan yang kedua untuk persembahan misi. Untuk itu kami akan membacakan ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam
Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh bersama-sama kami dengar, dan firman-Mu mendapatkan yang terbaik di dalam hati kami masing-masing dan akan memberi dampak bagi kami untuk taat dan penundukan diri. Bapa di surga, kami hendak memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan dan untuk misi. Bapa, Engkau akan memberkati persembahan kami, Engkau akan melipat gandakan apa yang kami beri. Kami akan memberikan persembahan kami pada sore hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menabur untuk pekerjaan Tuhan. Berlaksa di sisi
haleluya. Kita panggilkan anak-anak. Ayo. Haleluya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglima-Ku, Tuhan di pihak kita. Siapakah? Katakan tidak ada. Aku pahlawan kecil. Anak-anak yang luar biasa, saudara. Haleluya. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan? Sekali lagi, aku. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Orang tua mohon mendampingi anak-anaknya. Di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita arahkan tangan kita kepada generasi kita. Orang tua, ucapkan profetik buat mereka anak-anak yang dipakai Tuhan luar biasa. Mari kita satukan hati. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat generasi yang Tuhan pilih bagi kami, yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami, untuk kami boleh mendidik anak-anak kami di dalam takut akan Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami dalam tangan, masa pertumbuhan mereka Tuhan berkati, bila mereka bertumbuh secara sempurna di dalam Tuhan. Engkau yang menjagai mereka Tuhan, Engkau yang melindungi mereka, menjauhkan mereka Tuhan dari hal-hal yang buruk, menjauhkan mereka dari sakit penyakit. Kami percaya Tuhan, covering-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan ada pada setiap anak-anak kami. Kau juga menjadikan mereka menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang rajin belajar, anak-anak yang cinta Tuhan, menghormati Tuhan, menghormati orang tua, menghormati guru-guru mereka. Kami percaya masa depan yang terbaik, masa depan yang gilang gemilang Tuhan sediakan bagi generasi kami. Terima kasih Bapak, berkat-Mu atas anak-anak kami. Berkati juga orang tua mereka. Berkati pekerjaan orang tua mereka. Kami percaya keluarga mereka ada di dalam berkat dan perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami melepaskan berkat-Mu atas anak-anak kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum doa berkat saya umumkan jangan dulu pulang. Ada acara sedikit saja ya. Haleluya. Kita akan terima berkat. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak di surga, terima kasih Engkau sudah memberkati kami. Ibadah kami awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Engkau sudah yang turun tangan, Kau yang campur tangan, Kau yang berdaulat bagi kami. Pujian penyembahan kami naikkan kepadamu. Pekan kami Tuhan boleh bersuka cita di tempat ini bersama-sama dengan teman-teman kami. Kami boleh meninggikan Engkau, memasyurkan namamu, mengagungkan namamu. Sebab namamu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang penuh dengan anugerah bagi setiap kami. Terima kasih Bapak. Dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Kalau sebentar kami pulang dari tempat ini, kiranya Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang membentengi kami, Tuhan yang memberkati setiap kami. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu, pulanglah, bawalah segala berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai hidupmu, memimpin hidupmu, membawa hidupmu dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar, dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar. Dan terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak.